Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel IP Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India lagi yang berjudul Sakuntala Devi tahun 2020. Sakuntala Devi adalah sebuah film biografi berbahasa Hindi yang disutradarai oleh Anu Menon, diproduksi oleh Vikram Malhotra, dan ditulis oleh Anu Menon, Nayanika Mahtani, dan Ishita Moita. Serta pemeran utamanya adalah Vidya Balan. Dan film ini rilis pada tanggal 8 Mei 2020. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali di Bangalore tahun 1934. Nampak ada seorang bocil bernama Sakuntala. Saat itu abang sepupunya memberinya pertanyaan soal matematika 8 digit, dan Sakuntala bisa menjawab pertanyaan itu dengan sangat benar. Dan beruntungnya Sakuntala ini memiliki kelebihan itu secara alami tanpa belajar sedikit pun. Scene berpindah saat ayahnya membawa dia ke sekolah untuk diuji kepandaiannya menjawab soal matematika yang sulit. Awalnya si guru gak percaya kalau Sakuntala ini bisa menjawabnya. Dan setelah dia bisa menjawab soal itu dengan benar, ia mendapat tepuk tangan dari semua orang. Setelah itu Sakuntala meminta untuk disekolahkan ke ayahnya. Namun ayahnya tidak mau menyekolahkan dia dengan alasan tidak punya uang. Scene berpindah saat Sakuntala pulang ke rumah. Nampak Sakuntala sangat membenci ayahnya karena sikapnya yang sangat egois dengan semua keluarganya. Walaupun begitu, Sakuntala memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakaknya. Namun tiba-tiba kakaknya meninggal, dan Sakuntala tak memaafkan ayahnya karena ayahnya sengaja tidak membawa kakak Sakuntala ke rumah sakit. Alasan ayah Sakuntala tidak membawa kakak Sakuntala ke rumah sakit hanya karena ingin berhemat uang. Dan ayahnya ini sedikit pemalas. Scene berpindah saat tahun 1954. Di sana Sakuntala sudah besar. Lalu Sakuntala mengadakan pertunjukan matematikanya sendiri. Ada seorang pria yang bertanya tentang matematika kepadanya. Dan seperti biasa Sakuntala berhasil menjawab pertanyaan itu dengan sangat benar. Semua orang pun kagum kepadanya. Scene berpindah saat Sakuntala bersama pacarnya. Di sana Sakuntala melihat sebuah undangan. Ternyata pacarnya sudah ditunangkan dan akan dinikahkan dengan seorang wanita pilihan orang tuanya. Merasa sakit hati, Sakuntala pun menembak pacarnya itu dengan senapan. Scene berpindah pada tahun 1955. Saat itu Sakuntala pindah ke London, melarikan diri gitu loh. Soalnya kan masyarakat di desanya udah nganggep kalau Sakuntala ini psikopat karena udah nembak orang. Nah pas di London ini, Sakuntala bercerita pada teman-temannya kalau dia sudah menembak pacarnya. Namun pacarnya tak meninggal sehingga ia tidak dihukum penjara. Hanya saja satu telinganya copot, begitu katanya. Scene berpindah saat Sakuntala memulai pertunjukan matematikanya lagi. Namun ia tidak mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Sampai-sampai dikatakan itu adalah pertunjukan yang bodoh. Untungnya masih ada orang baik yang mengizinkannya melakukan pertunjukan matematika lagi. Scene berpindah saat Sakuntala bertemu Avier di pertunjukan tersebut. Lalu Avier menawari Sakuntala panggung untuk tampil dalam pertunjukan matematikanya. Dan Avier mengajari Sakuntala segala hal tentang budaya barat. Akhirnya makin lama hubungan mereka makin akrab. Dan Sakuntala semakin dikenal oleh semua orang. Scene berpindah saat Sakuntala mendapat surat dari ibunya dan ibunya mengatakan kalau ayahnya tuh minta uang kepadanya. Lalu Sakuntala sangat geram kepada ayahnya yang pemalas itu. Dan berjanji akan selalu mengirim uang tiap bulannya ke kampung. Lalu scene berpindah lagi ke Sakuntala yang diundang di acara TV nasional. Dan tentu saja acara itu adalah acara kuis matematika. Yang menghitungnya di sana adalah komputer. Dan ternyata jawaban Sakuntala sempat disalahkan oleh komputer. Dan Sakuntala menyangka kalau itu adalah pertama kalinya dia salah. Dia pun pulang ke rumah dan menangis. Lalu keesokan harinya datanglah Avier yang memberitahu kalau Sakuntala benar.
Karena pihak televisi sudah mengundang ahli matematika lain dan memang jawaban Sakuntala terbukti benar dan komputerlah yang salah. Setelah itu, karir Sakuntala semakin melejit dengan pesat seperti roket. Bahkan Sakuntala terkenal di seluruh dunia sampai ia menjadi kaya raya dan membeli rumah sendiri. Karena sebelumnya dia hanya ngekos. Saat pesta di rumah barunya, Apier datang dan memberitahu kalau dia akan pergi ke Spanyol untuk pulang kampung. Karena Apier mengatakan kalau pastinya Sakuntala tidak membutuhkannya lagi, karena Sakuntala sudah kaya dan terkenal. Dan benar saja, Sakuntala menyuruh Apier pergi. Scene berpindah pada tahun 98. Di sana ada seorang wanita dan pria yang sedang bertengkar. Ternyata wanita itu adalah anaknya Sakuntala Devi yang bernama Anu bersama suaminya. Dan saat pemilik rumah itu menanyakan tentang Sakuntala, nampak Anu sangat membenci ibunya. Dan mereka memutuskan tidak mempunyai anak terlebih dahulu. Scene berpindah lagi ke Mumbai tahun 68. Di sana Sakuntala bertemu dengan seorang pria bernama Paritos. Akhirnya mereka saling mencintai dan menikah dengan membeli rumah baru di Kalkuta. Namun suaminya ingin sekali melihat orang tua Sakuntala di kampung. Akhirnya mengikuti kemauan suaminya, Sakuntala pun pergi juga balik kampung. Namun ia tak mau turun dari mobil dan membiarkan suaminya sendirian nyamperin orang tuanya. Scene berpindah pada tahun 99 saat Sakuntala sudah menjadi emak-emak. Lalu Sakuntala memberikan sebuah buku kepada Anu, tetapi Anu tidak mau melihatnya sama sekali. Dan Sakuntala berkata kepada Anu, jikalau Anu tidak bahagia bersama suaminya, Anu bisa menceraikan suaminya. Serta Sakuntala masih menyisakan banyak warisan untuk Anu. Tetapi Anu menolaknya dan berkata kalau ia akan menceraikan ibunya, yaitu Sakuntala. Scene berpindah saat tiba-tiba Anu hamil. Suaminya nampak senang mendengar kabar Anu yang hamil. Scene berpindah lagi ke tahun 70-an, saat Sakuntala sudah melahirkan Anu. Awalnya Sakuntala sangat bahagia dengan kehidupannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Lalu ia membuka buku hitam yang berisi perjalanannya. Tiba-tiba ia teringat akan kecemerlangan karirnya di masa lalu. Lalu dia memilih untuk melanjutkan karirnya lagi dan Paritos akan merawat Anu kecil. Lalu pergilah Sakuntala ke luar negeri untuk melakukan pertunjukan matematika. Dan seperti biasa karirnya semakin sukses saja. Kemudian saat Sakuntala menelpon suaminya dan suaminya mengatakan kalau Anu mengucapkan kata pertamanya yaitu ayah. Lalu Sakuntala terdengar iri mendengar itu dan langsung pulang dan mengajak anaknya dan suaminya untuk ikut dengannya berkeliling dunia dengan pertunjukan matematikanya. Mereka berdebat di sana karena suaminya tidak mau pergi bersamanya. Lalu Sakuntala membawa Anu tinggal bersamanya. Pada tahun 78, Anu sudah tumbuh menjadi gadis kecil. Anu sangat merindukan ayahnya dan ia tak terlalu menyukai kehidupan di London. Anu juga memiliki kemampuan matematika yang tak kalah luar biasa dari ibunya. Tetapi sisi negatif lainnya adalah Sakuntala tak sempat untuk menghabiskan waktu bersama Anu. Anu juga ingin sekolah di sekolah umum. Namun karena Sakuntala melakukan pertunjukan di berbagai negara, Sakuntala tak mau menyekolahkan dia di sekolah umum. Karena mereka berpindah-pindah dan hanya homeschooling saja. Paritos menyarankan agar Sakuntala menyekolahkan Anu, tapi Sakuntala masih saja tidak mau. Scene berpindah saat Anu remaja dan dia ada di sekolah umum. Mungkin saja Sakuntala sudah berubah pikiran untuk menyekolahkan Anu. Tapi ya tetap saja Anu harus izin di sekolah kalau ibunya ada pertunjukan matematika di luar negeri. Kemudian Anu pun merasa sangat depresi karena ibunya yang selalu melakukan pertunjukan matematika terus-menerus. Lalu Sakuntala pun mencoba menghibur Anu dengan menuruti keinginan Anu untuk tidak melakukan pertunjukan matematika selama beberapa hari. Dan mereka menghabiskan waktu di sana. Scene berpindah ke tahun 2000 saat Anu sudah melahirkan. Scene berpindah lagi ke masa lalu saat Anu akan menikah. Sakuntala meminta suami Anu untuk membiarkan Anu tinggal bersama Sakuntala setelah mereka menikah. Namun Anu dan suaminya telah memutuskan untuk tinggal di rumah baru mereka yang telah mereka beli. Mendengar permintaan ibunya itu, Anu menjadi sangat benci pada ibunya. Karena Sakuntala ini sudah ikut campur urusan anaknya dan menantunya. Sejak saat itulah hubungan Anu dan Sakuntala sangat renggang. Dan Anu pun memutuskan untuk tidak ingin bertemu dengan ibunya lagi. Scene berpindah saat Sakuntala menghadiri pertunjukan matematika.
Nampak ia mengingat masa lalunya saat dia jahat kepada ibunya karena ibunya yang selalu diam dan patuh dengan keegoisan ayahnya, sehingga membuat ia tak fokus dan salah dalam menjawab soal untuk pertama kalinya. Lalu dia pergi ke rumah masa kecilnya di kampung untuk mengenang masa lalunya, dan dia menyesali perbuatannya selama itu. Namun sayangnya masa lalu itu hanyalah bisa dikenang dan tak dapat kembali lagi. Scene berpindah saat bisnis Anu mengalami kebangkrutan karena sudah dijual oleh Sakuntala yang berada di London. Karena bisnis Anu itu berada di London juga, dan Anu memulai bisnis itu sudah sejak lama sebelum ia menikah. Tapi terbengkalai karena Anu memilih menjadi ibu rumah tangga. Dan untuk menutupi hutang-hutang itu mereka harus menjual rumah. Namun Anu mengambil opsi lain yaitu dengan menggugat ibunya atas tuduhan menjual secara ilegal properti milik Anu atas nama Anu. Kemudian bertemulah mereka dengan membawa pengacara masing-masing. Namun masih secara kekeluargaan belum ke meja hijau. Tapi Sakuntala malah menerima semua tuduhan Anu. Dia akan memberikan semua hasil jual properti tersebut ke Anu serta siap dipenjara hanya karena ingin melihat Anu lagi bersamanya. Lalu dia mengatakan pada Anu, "Seumur hidup aku membenci ibuku, tapi aku tak ingin kau membenciku." Dan Anu melihat buku hitam di dalam tas ibunya, dan tergeraklah dengan sendirinya dia untuk membacanya. Di sana terlihat kenangan masa kecil Anu semuanya. Ternyata ia sudah berprasangka buruk kepada ibunya dan ibunya membuat buku hitam itu khusus untuknya. Hal itu membuat Anu terharu dan menyadari kesalahannya, serta meminta maaf pada Sakuntala. Akhirnya hubungan kedua ibu dan anak itu pun erat kembali. Di akhir film Sakuntala berada di atas panggung, tapi bukan untuk pertunjukan matematika saja, namun menceritakan kisah inspiratif dirinya. Dan nampak Anu dan suami Anu serta cucu Sakuntala pun menontonnya juga. Dan untuk pertama kalinya Anu bahagia melihat ibunya berada di atas panggung serta berteriak bangga pada ibunya. Film pun tamat. Untuk review dari film ini sendiri, alurnya bergerak bolak-balik ya antara masa lalu dan masa kini, seperti cerminan satu sama lain. Dan yap, akting dari Vidya Balan sangat gemilang sebagai sosok yang jenius dan penuh kepercayaan diri dan sedikit terkesan sombong. Meskipun dia tahu menyelesaikan masalah matematika, tapi ia tak tahu menyelesaikan masalah interpersonalnya. Karena berbeda dengan angka, realita hidup tak selalu seperti apa yang terlihat. Tapi secara keseluruhan film ini sangat layak ditonton, apalagi bagi kalian yang menyukai genre drama atau biografi seperti ini. Di kehidupan nyata, Sakuntala ini tak hanya jadi ahli matematika, dia juga seorang penulis terkenal. Tahun 2013 adalah akhir dari kisah sang manusia komputer ini. Dihitung usia 83 tahun meninggal karena masalah pernapasan. Dan film ini mendapat rating 6,1/10 dari IMDb. Oke, jadi sekian itu saja alur cerita plus review dari film Sakuntala Devi kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja. Dan I'll see you guys on my next video. Bye-bye.